Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, kesempatan yang baik ini saya sampaikan. Kita akan mendapatkan pengetahuan dasar sehubungan dengan kajian prediksi distribusi konsentrasi toksikan. Pertama, sekali toksikan lepas ke lingkungan, toksikan itu akan menyebar ke berbagai media, termasuk biotik. Penyebaran toksikan itu mengkonfirmasi secara ekotoksikologi pencegahan efektif penyebaran pencemar adalah penanganan pada sumber toksikan. Kedua, terdapat kemungkinan konsentrasi toksikan yang menghasilkan efek negatif. Bila ini terjadi, dalam tayangan ditandai untuk mikroba tidak terdeteksi atau mati. Maka jangan sekalipun mengolah toksikan menggunakan proses mikrobiologis. Pengetahuan ini, ekotoksikologi memberi kontribusi arahan proses pengolahan. Ketiga adalah proporsi konsentrasi toksikan antar media. Berapa besar di media udara, air, tanah, dan biotik. Proporsi konsentrasi toksikan itu mengarahkan sifat toksikan apakah bersifat lipofilik ataukah lipofobik yang sepadan makna dengan hidrofilik, dapat terlarut air. Lipofilik adalah sepadan makna dengan hidrofobik, tidak terlarut air. Lipofilik menunjukkan toksikan itu bertendensi menuju biota, juga merupakan sifat toksikan yang terlarut pada zat organik. Untuk mengetahui proporsi atau distribusi konsentrasi toksikan antar media, kita dapat melakukan uji partisi oktanol water. Oktanol merepresentasikan zat organik atau biotik. Uji ini sederhana dan mudah dilakukan di laboratorium. Partisi oktanol water disingkat POW. Hasil uji POW akan diketahui apakah toksikan itu bersifat lipofilik hidrofobik atau lipofobik hidrofilik. POW di atas 1 menunjukkan toksikan itu lipofilik hidrofobik. Sebaliknya adalah lipofobik hidrofilik. Ambil contoh toksikan bersifat lipofilik. Makna lipofilik pertama, toksikan itu bertendensi terkonsentrasi dalam biota. Kedua, karena terkonsentrasi dalam biota, maka kita akan mengenal bioconcentration factor BCF sebagai rasio banyaknya toksikan dalam biota dan banyaknya toksikan dalam pintu masuk media tumbuhnya. Misalnya biota kita gunakan tumbuhan, maka BCF toksikan menunjukkan banyaknya toksikan dalam tumbuhan dan banyaknya toksikan dalam media tumbuhan, tanah, atau air. Ketiga, bila toksikan masuk dari berbagai media, udara, air, dan tanah, maka disebut sebagai bioaccumulation factor, BAF. Jadi, BAF selalu lebih besar dari BCF. Keempat, hasil uji POW berkaitan dengan BCF. Suatu formulasi untuk biota air tersedia dari berbagai referensi atau yang tersedia pada tayangan ini. Kelima, hasil POW menjadi petunjuk potensi toksikan terkonsentrasi dalam biota. Makin besar POW lebih dari 1,
makin besar toksikan terkonsentrasi dalam biota. Secara umum, penggunaan biota sebagai pemproses toksikan mengharuskan kebutuhan dasar biota itu harus terpenuhi. Demikian pula dengan tumbuhan. Untuk itu, diperlukan biostimulan, yaitu nutrisi esensial untuk pertumbuhan kehidupan. Dalam hal pemberian biostimulan, masih belum mampu untuk menjaga kehidupan tumbuhan selama prosesnya, maka perlu ditambahkan mikroba dari ekosistem luar yang mampu hidup dan secara sinergis dapat mendukung kehidupan tumbuhan. Penambahan biota luar itu dikenal sebagai bioaugmentasi. Sekali lagi, ekotoksikologi memberi kontribusi arahan operasional proses pengolahan biologis. Selain bioaugmentasi mikroba, juga dapat digunakan bioaugmentasi tumbuhan, namun tumbuhan lain jenis. Ilustrasi proses pengolahan biologis tersebut memberi pemahaman sebagai pengetahuan keempat bahwa toksisitas toksikan adalah spesifik biota. Makna praktikalnya adalah 1. Pembandingan toksisitas toksikan merujuk kepada biota yang sama. 2. Penempatan toksikan merujuk kemampuan biota badan penerimanya. 3. Tentu saja, tujuan ekotoksikologi mengamankan kehidupan biota. Contoh detoksifikasi toksikan dalam sistem proses pengolahan biologis berikut ini. Kita lihat suatu reaktor pengolahan proses biologis R. Untuk pengolahan, biota R harus hidup selama paparan influen. Dan uji efluen menggunakan biota R untuk membuktikan detoksifikasi influen. Sekali lagi, uji toksisitas influen dan efluen diterapkan untuk biota yang sama, R. Ketika efluen dibuang ke badan penerima, maka efluen juga harus diuji toksisitasnya menggunakan biota badan penerima, B. Dengan demikian, dalam sistem proses pengolahan biologis, yang perlu saya tekankan adalah efluen menjalani uji toksisitas untuk biota proses pengolahan dan biota badan penerimanya. Dalam uji toksisitas laboratorium, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Variasi konsentrasi toksikan dengan cara pengenceran adalah bentuk simulasi hasil proses pengolahan. 2. Kualitas toksik disimulasikan sebagai konsentrasi influen seutuhnya. 3. Kualitas kurang toksik disimulasikan oleh konsentrasi influen terencerkan seutuhnya sebagai efluen. Semoga dapat memberikan kontribusi untuk berbagai macam pengelolaan lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.